Selamat datang di aplikasi Office milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan menu PAS online, di mana fasilitas ini akan digunakan oleh instansi atau orang yang akan mengajukan kartu PAS masuk, PAS tim maupun PAS kendaraan, untuk dapat bekerja di area terbatas Bandar Udara Juanda Tarakan. Di video kali ini kita khusus akan membahas tentang pengajuan PAS kendaraan. Di video sebelumnya atau di tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang tata cara pengajuan PAS masuk maupun PAS tim. Mudah-mudahan sudah ditonton dan sudah bisa dipahami dengan baik. Nah, di video kali ini kita khusus akan membahas tentang PAS kendaraan. Saya berharap untuk tutorial PAS masuk dan PAS tim itu sudah ditonton karena ada beberapa penjelasan-penjelasan yang mungkin sudah saya jelaskan di tutorial tersebut dan tidak lagi saya jelaskan di tutorial PAS kendaraan ini. Baik, langsung saja untuk pengajuan PAS kendaraan, setiap instansi harus mengakses melalui halaman pasonline.juandaairport.com. Langsung kita buka. Baik, langsung kita ketikkan pasonline.juandaairport.com. Nah, di sini seperti di tutorial PAS masuk dan PAS tim, juga membutuhkan akses masuk ya, username dan password masing-masing instansi yang didapatkan dari bagian pelayanan dan kerjasama. Langsung, misalkan di sini saya menggunakan PT Kreatif Software Indonesia, username dan passwordnya kita masukkan, kemudian klik tombol masuk. Oke. Nah, di sini untuk pengajuan PAS kendaraan kita langsung masuk ke PAS kendaraan. Nah, sama dengan PAS masuk dan PAS tim, di sini juga disediakan 4 tab ya. Jadi ada tab pengajuan, tab disetujui, tab ditolak, dan tab expired. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat tarif untuk pengajuan PAS kendaraannya ya. Nah, untuk melihatnya silakan klik tombol merah ini. Nah, untuk PAS kendaraan itu tarifnya sesuai ketentuan atau SK yang dikeluarkan oleh Bandar Udara Juanda Tarakan seperti ini ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja tarif yang digunakan. Oke, nah kemudian ini kita close. Nah, untuk pengajuan PAS kendaraan, silahkan langsung klik tombol tambah data yang ada di sini. Kemudian mengisi form yang tersedia. Nah, kebetulan untuk formulir PAS kendaraan ini tidak sebanyak PAS masuk dan PAS tim ya. Nah, di sini cuma ada beberapa saja. Baik, langsung saja misalnya kita pilih yang tahunan. Kemudian pemiliknya ini sudah otomatis ya. Nomor plat. Nah, silahkan dimasukkan misalkan seperti ini. Kemudian tipe kendaraannya apa? Misalkan pick up gitu ya. Nah, kemudian ada 4 persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pertama, upload surat permohonan. Ini bentuknya PDF. Langsung kita coba buka surat permohonannya. Kemudian upload STNK atau sertifikasi peralatannya. Ini juga wajib dijadikan PDF. STNK. Foto kendaraan tampak depan. Nah, ini harus berupa gambar ya. Nah, di sini sudah saya siapkan foto tampak depan. Kemudian kendaraan tampak belakang, ini juga sudah saya siapkan. Oke. Nah, kalau sudah diisi, formulirnya simple aja ya. Proses untuk pengajuan PAS kendaraan ini juga tidak terlalu panjang, tidak sepanjang PAS masuk dan PAS tim. Nah, kalau sudah lengkap, tinggal klik tombol kirim. Apabila muncul konfirmasi, pilih ya. Kita tunggu sejenak. Oke, ini sudah berhasil diajukan. Nah, otomatis nanti akan ada informasi yang masuk ke bagian take off ya, atau bagian teknik operasi yang nanti akan melakukan pengecekan kendaraan. Nah, nanti terdapat notifikasi WA yang masuk ke bagian teknik operasi, kurang lebih bahasanya seperti ini. Informasi dari bagian keamanan dan layanan darurat. Ada pengajuan PAS kendaraan yang perlu dilakukan checklist fisik.
mohon segera ditindaklanjuti. Nah, itu informasi yang masuk nanti ke bagian take off ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk pengajuan pas kendaraan ini pihak instansi hanya menginputkan sampai di sini, tinggal menunggu proses checklist fisik dilakukan. Nah, proses checklist ini nanti dilakukan oleh bagian take off ya, bagian teknik operasi, nanti akan dijadwalkan dulu kapan kendaraan itu harus dibawa. Nah, di sini pihak instansi bisa melihat keterangan yang di kolom keterangan ini ya, tinggal diklik di sini. Nah, di sini informasi dari BLU, pengajuan pas kendaraan sedang diproses, mohon tunggu notifikasi selanjutnya atau cek berkala di login instansi Anda. Nah, maksudnya login ini gitu ya. Nah, karena ini mau dilakukan checklist fisik kendaraannya oleh bagian teknik operasi, maka teknik operasi harus menjadwalkan terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita masuk ke bagian take off ya, atau teknik operasi. Itu diaksesnya nanti bagian take off mengaksesnya melalui halaman e-office. Nah, ini kita buka tab baru. Kita langsung masuk ke e-office. Nah, sekarang kita akan login menggunakan admin take off ya. Admin take off atau teknik operasi, dia masukin passwordnya, klik tombol masuk. Oke, berhasil. Nah, kemudian pilih halaman atau menu teknik dan operasi ini. Oke. Nah, bagian teknik operasi, silahkan klik pas online. Nah, di sini sudah ada informasi ya yang masuk, pengajuan dari PT Kreatif Software Indonesia yang akan melakukan checklist fisik kendaraannya. Nah, sebelum melakukan checklist, di sini bagian take off akan mengatur jadwal terlebih dahulu. Atur jadwal checklist karena ini pengajuan dilakukan secara online, maka pihak bandara dalam hal ini adalah bagian teknik operasi harus menjadwalkan. Misalkan di sini kita atur jadwalnya dulu. Oke, untuk ini jadwal ceknya kapan? Misalkan tanggal 16. Kemudian jam berapa? Misalkan jam 10.00. Nah, kalau sudah, simpan jadwal checklist. Oke, data telah diatur dan diinformasikan ke instansi. Nah, klik OK. Nah, secara otomatis nanti akan mengirimkan notifikasi. Nah, di sini notifikasinya diarahkan ke bagian keamanan dan layanan darurat ya. Nah, di sini informasinya seperti ini. Informasi dari bagian teknik dan operasi, checklist kendaraan dengan kode sekian itu telah dijadwalkan. Mohon untuk menunggu notifikasi selanjutnya. Nah, ini sudah terjadwal. Nah, coba kita lihat di halaman pas online instansi ya di sini. Nah, ini kita coba refresh. Kemudian kita lihat kolom keterangan. Nah, di kolom keterangan itu sudah muncul informasinya nih. Informasi dari BLU Jiwa Tak Tarakan, pengajuan pas kendaraan instansi Anda dengan kode ini, sesuai kode yang tampil di bawah nomor plat ini ya, telah dijadwalkan pada tanggal 16 bulan 11 2023 jam 10.00. Silakan ke bagian teknik operasi Bandara Udara Jiwa Tak Tarakan. Harap hadir tepat waktu. Nah, gitu ya. Harap hadir tepat waktu. Oke. Nah, kalau sudah, kita asumsikan bahwa bagian instansi sudah membawa kendaraannya ke bagian take off ya, ke bagian teknik dan operasi, maka langkah selanjutnya oleh bagian take off, hasil checklistnya itu kan nanti dilakukan manual ya. Artinya pengecekan fisik kendaraannya dilakukan manual, nanti ada formulirnya yang harus dicentang-centang oleh bagian teknik operasi. Nah, hasil formulir yang dicentang-centang itu nanti akan di-scan oleh bagian teknik operasi dan dijadikan file PDF. Sekali lagi, di-scan formulir checklistnya, checklist kendaraan fisiknya, kemudian dijadikan PDF. Nah, setelah dijadikan PDF, bagian take off wajib mengupload hasil checklistnya.
Nah, di sini di kolom aksi sudah ada tombol upload checklist. Silakan diklik, kemudian pilih file yang sudah dijadikan PDF tadi. Oke, misalkan di sini sudah saya siapkan hasil checklistnya. Ini sebagai sampel aja ya. Open, kemudian upload. Apabila muncul konfirmasi, pilih ya. Nah, ini checklist berhasil di-upload. Maka secara otomatis akan mengirimkan notifikasi ke bagian keamanan dan layanan darurat bahwa upload checklist kendaraan dengan kode sekian itu telah dilakukan oleh bagian teknik operasi. Mohon segera ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjut ini adalah tindak lanjut persetujuan atau ditolak, gitu ya. Persetujuan atau ditolak. Nah, yang bisa melakukan persetujuan atau ditolak yaitu kasih keamanan. Sekali lagi, kasih keamanan. Oleh karena itu, nanti di sini kita keluar. Nah, sekarang kita login sebagai kasih keamanan. Admin kasih keamanan. Oke, berhasil login. Kemudian ke keamanan dan layanan darurat. Pas online. Kemudian pas kendaraan. Nah, di sini sudah ada ya pengajuannya tadi. Kodenya sudah disebutkan. Kemudian di sini nanti oleh kasih keamanan itu bisa menyetujui atau menolak permohonannya. Nah, di sini oleh kasih keamanan juga bisa melihat hasil checklistnya ya. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, cuma ini data dummy, data yang bukan sebenarnya. Ini sebagai sampel aja ya. Nah, setelah oke, setelah dinyatakan cocok, maka langkah berikutnya tinggal disetujui atau ditolak. Nah, misalkan ini kita setujui. Pilih ya. Oke, pengajuan berhasil disetujui. Otomatis pindah di ketap setujui ya. Di sini. Nah, di sini otomatis lagi akan mengirimkan notifikasi. Notifikasi dikirim kemana? Ke bagian kerjasama untuk penerbitan nota. Seperti tahap sebelumnya ya. Jadi sama halnya dengan pas masuk dan pas tim. Setelah disetujui masuk ke bagian pelayanan kerjasama untuk penerbitan nota. Ada pengajuan pas kendaraan dengan kode sekian yang telah disetujui. Mohon segera membuat nota tagihan. Nah, kurang lebih narasinya seperti itu. Nah, sekarang kita login ke admin kerjasama. Kita keluar dari sini. Masih di halaman e-office ya. Admin kerjasama. Masukkan passwordnya. Oke. Ke bagian pelayanan dan kerjasama. Pilih. Cek dulu ya datanya di pas online. Di pas kendaraan. Nah, ternyata betul ada pengajuan nih. Pas kendaraan dengan kode sekian dari PT Kreatif Software Indonesia. Nota belum terbit. Oke, berarti kita terbitkan nota dulu. Ke nota tagihan, kita bikin notanya, tambah data. Paling bawah ya, pelayanan tanda izin kendaraan daerah terbatas. Kemudian buat nota. Sama, kita tinggal pilih tanggalnya, nama instansi, peruntukannya pas kendaraan. Dengan kode seperti yang disebutkan tadi di notifikasi KPK 2023 111 1015. Klasifikasinya silakan disesuaikan. Nomor area kalau tidak ada diminus karena saja. Kemudian masanya ini tahunan juga. Kemudian tagihannya berapa? Misalkan 100.000 atau 200.000 gitu ya. Tanggal jatuh temponya tanggal 17, petugas penagihnya siapa? Buat nota. Pilih ya. Oke. Nota sudah diterbitkan untuk pas kendaraan di sini ya. Nah, berikutnya jangan lupa bagian admin kerjasama karena sudah menerbitkan nota. Kita kembali ke menu pas online.
pas kendaraan. Oke, ubah status notanya. Karena di sini masih nota belum terbit, padahal sudah diterbitkan. Kita ubah statusnya, wajib diklik ya. Kemudian ya setuju. Oke. Nah, di sini nota sudah terbit ya. Nota sudah terbit. Nah, ini otomatis akan mengirimkan notifikasi ke bagian keuangan. Informasinya seperti ini, informasi dari bagian layanan dan kerjasama, nota untuk pas kendaraan dengan kode KPK sekian-sekian telah diterbitkan. Mohon secara berkala mengecek status pembayaran dan verifikasi apabila instansi tersebut telah membayarnya. Oke ya. Nah, di sini karena notanya sudah terbit, coba kita lihat dulu di halaman pas online instansi ya. Nah, di sini sudah masuk ke tab disetujui. Nah, di sini bisa kita lihat keterangannya ya. Keterangan. Nah, informasi dari BLU bahwa nota pengajuan pas kendaraannya dengan kode sekian, notanya telah terbit. Silahkan cek di billing.juatairport.com, login menggunakan akun instansi Anda, segera lakukan pembayaran dan tunggu verifikasi dari bagian keuangan. Terima kasih. Oke ya. Nah, anggaplah asumsi kita PT Creative Software ini sudah membayar. Sudah bayar, kemudian ingin memverifikasi pembayarannya, maka kita masuk ke alamat ini ya, billing.juatairport.com. Oke, kita buat atau buka tab baru, langsung billing.juatairport.com. Kemudian login pakai akun instansi, passwordnya, masuk, oke. Nah, kemudian ke menu nota tagihan. Oke, nah di sini ada nih datanya untuk nota tagihan sebesar 200.000, lakukan pembayaran. Nah, gitu ya. Nah, di sini tinggal kita klik tombol, anggaplah sudah dibayar, kemudian ingin mengkonfirmasi. Klik tombol bayar tagihan di sini. Oke, kemudian kapan tanggal bayarnya? Tanggal 15. Jumlah bayarnya tadi sesuai ya, 200.000. Oke, ini komanya otomatis muncul ya, jadi jangan diketikkan manual. Ketikkan biasa aja 200.000, otomatis komanya sebagai pemisah itu muncul otomatis. Jadi tidak diketik manual komanya. Upload bukti bayarnya. Misalkan sudah dibayar, buktinya di-scan, jadikan PDF, kemudian upload di sini, kemudian simpan. Pilih ya. Oke, nah ini statusnya sekarang menunggu verifikasi dari bagian keuangan. Nah, karena sudah dibayar, sekarang kita kembali ke e-office. Nah, di halaman e-office ini, kita akan masuk ke login admin keuangan untuk mengecek atau memverifikasi pembayarannya ya. Kita keluar dari sini. Oke, langsung kita masuk ke admin keuangan. Kita login. Oke, ke menu keuangan dan tata usaha. Nah, oleh bagian keuangan juga harus mengecek dulu di menu pas online ya. Oke, kemudian di bagian pas kendaraan. Nah, di sini benar ada pengajuan ya. Pas kendaraan dari PT Creative Software Indonesia, kodenya ini sesuai notifikasi tadi yang dikirimkan. Nah, pembayarannya belum diverifikasi. Nah, kita cek pembayarannya dulu, kita kembali. Pengecekannya di menu silabu. Nah, di sini ternyata benar ada masuk. Ada pembayaran menunggu verifikasi. Ini bukti bayarnya bisa dilihat di sini. Oke. Nah, kalau sudah oke, pembayarannya sudah benar, tinggal dikonfirmasi, konfirmasi pembayaran. Kemudian pembayaran diterima misalkan. Pilih ya. Oke, valid. Nah, jangan lupa admin keuangan harus memverifikasi juga di menu pas online. Kita kembali. Masuk ke bagian pas online, menu pas online.
ke pas kendaraan. Nah, klik tombol verifikasi, artinya pembayarannya sudah diterima, gitu ya, untuk kode ini. Klik tombol verifikasinya. Apabila muncul konfirmasi, pilih ya. Oke, pembayaran sudah terverifikasi. Oke. Nah, di sini otomatis nanti akan mengirimkan notifikasi ke bagian pelayanan dan kerjasama. Informasi dari bagian keuangan dan tata usaha, pembayaran untuk nota pengajuan pas kendaraan dengan kode sekian telah terverifikasi oleh bagian keuangan. Silakan untuk melakukan pencetakan kartu pas kendaraan. Nah, itu notifikasi masuk ke bagian kerjasama. Nah, instansi itu bisa mengecek statusnya di sini. Ya, di pas online, halaman instansi ini kita coba refresh. Nah, kemudian kita lihat keterangannya. Oke, informasi dari BLU, pembayaran untuk nota pengajuan pas kendaraan dengan kode sekian telah terverifikasi oleh bagian keuangan. Silakan cek di billingnya dan login menggunakan akun instansi Anda, segera ke bagian layanan kerjasama untuk pencetakan pas kendaraan Anda. Terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi, sudah diverifikasi, tinggal ke bagian layanan dan kerjasama untuk pencetakan pas kendaraannya. Nah, sekarang coba kita cek di bagian e-office untuk login admin kerjasama ya. Ini kita keluar, kita login admin kerjasama, masuk, oke, ke bagian pelayanan dan kerjasama, menu pas online, kemudian pas kendaraan. Nah, di sini sudah muncul cetak pasnya ya. Nah, tombol cetak pasnya sudah ada. Ini berarti sudah bisa dilakukan pencetakan pas kendaraannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Inilah nanti yang akan diberikan kepada si pemohon. Nah, gitu ya. Oke, nah sampai di tahap ini, maka selesai proses pengajuan pas kendaraan oleh instansi sampai dengan proses verifikasi dan persetujuan oleh pihak bandara. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.